Perkembangan Islam pada masa modern. Sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal masa pembaharuan, kondisi Islam secara politik berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat atau Eropa. Di antara negara-negara penduduk mayoritas umat Islam yang memerdekakan dirinya dari penjajahan seperti 1. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pakistan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. 3. Mesir secara formal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 Masehi. Namun, Mesir baru merasa benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952, yakni setelah Jamal Abdul Nasir menjadi penguasa, karena dapat menggulingkan Raja Farouk yang dalam masa pemerintahannya mendapat pengaruh Inggris yang sangat besar. Yang keempat, Irak merdeka secara formal dari penjajahan Inggris tahun 1932 Masehi, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun 1958 Masehi. 5. Syria dan Lebanon merdeka dari penjajahan Prancis tahun 1946 Masehi. 6. Beberapa negara di Afrika merdeka dari Prancis, seperti Libya tahun 1951 Masehi, Sudan dan Maroko tahun 1956 Masehi, dan Aljazair tahun 1962 Masehi. Yang ketujuh, di Asia Tenggara, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang merdeka dari penjajahan Inggris adalah Malaysia tahun 1957 Masehi dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Menjelang dan pada awal-awal masa pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal 1. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah Allah SWT, juga memuja makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Selain itu, ada juga kelompok umat Islam yang mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. 2. Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu, karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. 3. Selain itu, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Penyimpangan-penyimpangan umat Islam tersebut mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran yang benar. Tokoh-tokoh pembaharu yang dimaksud antara lain 1. Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Najd atau di Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat di Daryah tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama besar yang produktif karena buku-buku karangannya tentang Islam mencapai puluhan judul. Di antara buku-bukunya berjudul Kitab At-Tauhid yang isinya antara lain tentang pemberantasan syirik, khurafat, takhayul, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab
menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun dan Al-Muslimun, yang artinya kelompok yang berusaha mengesankan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini dinamakan juga gerakan Wahabi. 2. Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi atau At-Tahtawi lahir di Tahta pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Pemikirannya yang berkaitan dengan ajaran Islam antara lain, beliau menyuruhkan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tapi juga harus mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. 3. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad tahun 1838 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Di antara pembaharuan pemikiran yang dimunculkan beliau adalah 1. Agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran agama yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. 2. Jamaluddin mengingatkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. 3. Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam menghendaki pemerintah republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. 4. Ajarannya tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan, karena persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam sangat penting dan di atas segalanya. Selain tokoh-tokoh pembaharuan tersebut, masih banyak lagi tokoh-tokoh pembaharuan lainnya, seperti Muhammad Abduh di Mesir tahun 1849 sampai 1905 Masehi, Muhammad Rashid Ridla tahun 1865 sampai 1935 Masehi, Sayyid Ahmad Khan di India tahun 1817 sampai 1898 Masehi, dan Muhammad Iqbal di Pakistan tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Pada masa pembaharuan, jumlah penduduk beragama Islam berkembang terus ke seluruh pelosok dunia. Penduduk Muslim terbanyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Mengacu kepada data penduduk tahun 1991 Masehi, negara-negara yang penduduk Muslimnya lebih dari 90% adalah Mauritania, Sahara Barat, Maroko, Aljazair, Turkiye, Libya, Mesir, Somalia, Turki, Irak, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Untuk mengikat negara-negara Islam di seluruh dunia, pada bulan Zulhijjah tahun 1381 Hijriah, Mei 1962, telah didirikan Rabitul Al-Alam Al-Islam atau Muslim World League atau Liga Dunia Islam, sebuah organisasi Islam internasional non-pemerintah yang tidak berpihak kepada suatu partai atau golongan dan mewakili umat Islam sedunia. Liga Dunia Islam ini berkantor pusat di Mekah atau Saudi Arabia, sedangkan kantor perwakilan tersebut di seluruh dunia seperti Indonesia, Amerika, Kanada, Denmark, Malaysia, dan Prancis. Di benua Eropa dalam Conference of Islamic Culture Center and Organization of Europe atau Konferensi Pusat Kebudayaan dan Organisasi Islam Eropa di London pada bulan Mei 1973 dengan diprakarsai oleh Sekretariat Islam di Jeddah, telah didirikan Dewan Islam Eropa yang bertujuan untuk mengorganisir dan memajukan usaha-usaha dakwah Islamiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai negara, seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad II dan Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha tersebut seperti 1. Melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam atau Masdatrah. 2. Mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'rif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi, juga membangun lembaga Maktabi Ulumi Adabiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penterjemah. 3. Mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi.
Setelah Kesultanan Turki dihapuskan pada tanggal 1 November 1923 Masehi dan Turki diproklamirkan sebagai negara terbentuk republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Turki modern. Mereka kemajuan Turki di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat. Di India, ketika masih dijajah Inggris, telah bermunculan para cendekiawan muslim berpikiran modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi hingga dapat melepaskan diri dari belenggu penjajah. Para cendekiawan muslim dimaksud seperti Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi, Said Ahmad Khan 1917 sampai 1898 Masehi, Sayyid Amir Ali 1849 sampai 1923, Muhammad Iqbal 1873 sampai 1938 Masehi, Muhammad Ali Jinnah 1876 sampai 1948 Masehi, dan Abdul Kalam Azad 1888 sampai 1956 Masehi. Di antara cendekiawan muslim tersebut, yang besar jasanya terhadap umat Islam di India adalah Syed Ahmad Khan. Setelah Islam dan Pakistan merdeka dari Inggris pada tahun 1947 Masehi, umat Islam terbagi dua. Ada yang masuk ke Republik Islam Pakistan dan ada juga yang tetap di India. Kurang lebih 40 juta jiwa. Umat Islam di kedua negara tersebut berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kualitas hidup mereka meningkat ke arah yang lebih maju. Pada masa pembaruan umat Islam Mesir, khususnya para penguasa dan kaum cendekiawannya menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai usaha agar menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Muhammad Ali, penguasa Mesir tahun 1805 sampai 1849 Masehi, mengirim para mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ke Perancis. Setelah kembali ke Mesir, mereka mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar. Karena yang belajar di Universitas Al-Azhar ini bukan hanya para mahasiswa Islam dan Mesir, tetapi para mahasiswa dan berbagai negara dan wilayah Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan di Universitas Al-Azhar ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Islam. Selain Universitas Al-Azhar di Mesir, telah didirikan universitas-universitas yang di dalamnya terdapat berbagai fakultas seperti kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, perdagangan, hukum, dan sastra. Universitas-universitas yang dimaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah, Universitas Anusyam 1950 Masehi di kota Kairo, Universitas Hilwan, Universitas Asyut 1957 Masehi, Universitas Suez 1976 Masehi, dan Universitas Amerika yang bernama The American University in Cairo yang didirikan bagi orang Mesir dengan tenaga pengajar dari Amerika. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Kebudayaan umat Islam pada masa pembaruan berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan mayoritas umat Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, hotel, jalan raya, rel kereta api, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi sebagai negara miskin tetapi termasuk salah satu negara kaya. Dengan kekayaan yang melimpah, Saudi Arabia banyak membangun jalan raya
raya antar kota, jalan kereta api antar kota Riyadh dengan kota pelabuhan Addammam. Di pantai Teluk Persia juga membangun maskapai penerbangan internasional di Jeddah, Zahran, dan Riyadh. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini berbentuk 4 persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Di tengah-tengah masjid itu terdapat Ka'bah, yang juga disebut Baitullah atau rumah Allah, dan Baitul Atiq, rumah kemerdekaan, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai akibat bagi kiblat umat Islam di seluruh dunia dalam mengerjakan sholat. Selain itu, terdapat pula Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di dinding Ka'bah. Maka Ibrahim, Hijr Ismail, dan sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari dan Ka'bah. Keadaan Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup dengan keadaan Masjidil Haram sekarang ini jauh berbeda. Pada masa Nabi SWT masih hidup, keadaan Masjidil Haram tidak begitu luas dan bersifat sederhana. Sekarang ini keadaan Masjidil Haram sangat luas dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Masjidil Haram sekarang ini berlantai 4 yang untuk naik dan lantai dasar ke lantai di atasnya sudah disediakan eskalator. Di Iran, ketika dinasti Qatar berkuasa pada tahun 1794 sampai 1925 telah dibangun kota Teheran sebagai ibu kota Iran, dibangun pada abad ke-18 Masehi. Perkembangan kota ini sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan dinasti Pahlavi 1925 sampai 1979. Sekarang ini Teheran merupakan salah satu kota terbesar di Asia. Bangunan arsitektur peninggalan dinasti Qatar antara lain Istana Niafaran, tempat kediaman Syah Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya, perkuburan Beheshti Zahra bahasa Persia yang akhirnya Taman Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkuburan ini tempat dimakamnya puluhan ribu syuhada atau pahlawan revolusi Islam. Di perkuburan ini juga dimakamkan pemimpin revolusi Islam Ayatullah Khomeini wafat 1989 Masehi. Pada masa pembaharuan di Irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur yang berfungsi melayani kepentingan sekuler, misalnya bangunan-bangunan industri, jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan Baghdad, jalan-jalan yang beraspal antar kota, 2 bandara internasional di Basrah dan Baghdad, serta 2 pelabuhan internasional di Basrah dan Al-Qosa. Sastra. Pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya, seorang sastrawan dan pemikir besar menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan 1877 sampai 1938 yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau telah mengungkapkan khilafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Parsi. Dan karya puisinya yang penting adalah Asrari Khudi. Di samping karya filsafatnya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Kedua buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Beliau juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan Arab. 1. Mustafa Lufi Al-Manfaluti 1876 sampai 1926, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. 2. Dr. Muhammad Hussein Haikal 1888 sampai 1856, pengarang Mesir terkenal yang telah menulis Hayatul Muhammad atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, juga seorang sastrawan yang dianggap perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914. Beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. 3. Jamil Sikdi
Zahawi 1863-1936. Di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan seorang penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma'ruf ar-Rasafi 1877-1945. Yang keempat, Abdus Salam Al-Ujaili, lahir 1918, adalah seorang sastrawan di Suriah yang juga seorang dokter medis, aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kaligrafia atau kaligrafos. Kalos berarti indah dan kaligrafo berarti tulisan. Kaligrafi atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam. Perhatian umat Islam Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. Hal ini ditandai antara lain: 1. Diadakannya pameran tulisan kaligrafi bertaraf nasional, yakni pada acara MTQ Nasional 11 di Semarang tahun 1979. Pada muktamar pertama media massa Islam sedunia di Jakarta pada tahun 1980. Pada MTQ Nasional 12 di Banda Aceh tahun 1981, dan pada pameran kaligrafi Islam di Balai Budaya Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah 1405 tahun 1984. 2. Diselenggarakannya Musabaqah Khat Indah Al-Quran atau MKQ dalam setiap MTQ. MKQ ini diselenggarakannya pada MTQ Nasional 12 di Banda Aceh tahun 1981 dan MTQ Nasional 13 di Padang tahun 1983.